Dugaan markup wash naik sidik, KPK bicara peluang periksa Luhut, ini yang bakal digali. Ya, benar. Jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian ya, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Hal tersebut diungkapkan pertama kali oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Komisi Anti Rasuah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran alias markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menyatakan, penyelidikan biasanya dilakukan tertutup sehingga tak dijelaskan kapan proses penyelidikan dilakukan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut proses penyelidikan tertutup didasari atas dua jalan investigasi, yakni via laporan aduan dari masyarakat atau pengembangan perkara dari KPK. Yang menarik, Budi Prasetyo akhirnya mengungkap telah melakukan penyelidikan dugaan penggelembungan anggaran sejak awal tahun 2025. KPK pun mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi atau data terkait kereta cepat Wush ke KPK. Komisi Anti Rasuah butuh memverifikasi keterangan dari pengembangan kasus maupun laporan masyarakat. Lantas apa bukti krusial yang dapat digunakan KPK untuk membuktikan adanya dugaan markup anggaran? Jadi kalau kita bicara urutan-urutannya, kemudian siapa yang bertanggung jawab, perkiraan saya kan ada 10 orang yang harus dimintai pertanggungjawaban. Ya kan? Mulai dari presidennya, terus kemudian Menko-nya, Luhutnya, siapa, semua yang dibawa. Karena kan dia dari awal tuh jabatannya paling banyak kan dia itu. Ada berapa tuh Pak? Dan infrastruktur sama investasi paling atas tuh. Dia harus tahu, dia nggak bisa bilang busuk di tengah jalan. Dari awal sebenarnya udah dia bisa perkirakan, karena dia harus bertanggung jawab, dia investasi di tangan dia. Nah, oleh sebab itu saya katakan kembali lagi, ini biarkan aja penyelidik yang bekerja. Kan mereka sudah bilang, KPK sudah melakukan penyelidikan. Berarti itu dua unsur, itu sudah memenuhi. Tapi pernyataan itu muncul ketika kita sudah ramai-ramai di media begitu. Kemudian kenapa tidak langsung memanggil nama-nama yang tadi Pak Saud sebutkan? Ya, sebenarnya gini, kalau penyelidikan itu nature-nya kan intelligence. Nanti kalau udah penyidikan baru terbuka-bukanya. Kalau penyelidikan itu tertutup-tutupnya. Ini kita akan menyebut nama ini kan masih dugaan semua. Termasuk 10 orang yang saya bilang itu dugaan itu kan, karena kita juga tahu jabatan dia apa gitu. Kita sebut juga Jonan juga dalam pikiran saya harus diminta juga supaya dia bisa menjelaskan kepada siapa dia berdebat. Karena kalau dia diam saja juga nggak boleh, karena itu urusan dia sebenarnya. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT, itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai, diperkirakan 4,5 triliun dari hitung-hitungan kami dulu 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah.
merubah karakter itu nggak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang. Dari MRT tadi 171 juta penumpang, kemudian kereta cepat 12 juta penumpang. Patut kita syukuri karena sudah ada pergerakan perpindahan dari mobil pribadi, dari kendaraan masuk ke transportasi umum massal. Itu yang tidak mudah. Dan ini juga bertahap, tidak langsung orang berbondong-bondong ke transportasi massal yang kita miliki, tidak. Kita juga harus berhitung multiplier efek ekonominya. Contoh kayak kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya bus juga bisa meningkat dengan baik nilai properti juga naik karena adanya bus. Saya kira kemanfaatannya seperti itu. Dan sebagai pembanding, kalau kita lihat transportasi massal di negara yang lain juga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi, baik di Korea, di China, di Jepang, di Eropa. Seperti di Metro Paris, itu subsidinya juga hampir 50%. Di London Underground, metronya London juga sama, subsidinya hampir mencapai 50%. Jadi itu sesuatu yang harus kita bahas. Seperti kita ribut soal bus. Bus itu masalahnya apa sih? Bus itu kan 3 restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP. Kemudian kita berunding dengan Cina. Dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Kepres supaya timnya segera berunding. Dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data, waktu itu masih zaman yang lalu, kita dari Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, kita waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT, LRT ini apa enggak masalah? Masalah. Kita restructuring, kan beres. Ini juga sama. Kenapa terus bilang ada nanti kita bus akan diganti dengan South China Sea? Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau kita, saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu sih. Ya nanti pastinya akan, saya belum cek ya, gitu. Nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat nanti akan merespons seperti apa, gitu. Artinya segala sesuatunya akan tidak lanjuti. Akan ada yang dipanggilan untuk diperiksa mungkin? Ya, biasanya ditelaah. Kalau sekarang maksudnya tata Pak ini Pak, di penanganan ini sudah masuk tata Pak? Ya nanti saya cek lagi seperti apa dalamnya. Pak audit terkait terus nggak Pak? Apa? Auditnya Pak? Ya baru juga. Kan katanya sudah penyelidikan sejak awal 2025 Pak. Salah satu yang menjadi alasan Anda mengungkap kasus ini, membesarkan juga kasus ini, karena kok masih belum ramai padahal sudah ada dugaan-dugaan itu. Ketika KPK sebenarnya bisa melakukan investigasi proaktif, apa yang menurut Anda jadi ganjalan KPK kok ya belum riuhnya belum terdengar? Dugaan saya takut. Entah takut pada siapa. Loh, begini loh. Ini sudah rame ya, pada tanggal 12-13 sudah rame ketika Pak Purbaya mengatakan canda bagai wara hutang. Rame itu. Terus muncul beberapa isu, lalu saya ngomong di tanggal 14, sudah hari ketiga. Lalu KPK katanya, kalau Pak Mahfud diminta ngelapor. Untuk apa saya ngelapor? Nggak ada kerjaan. Nggak ada di dalam hukum itu orang wajib melapor. Orang untuk melapor itu hak menurut pasal 108. Nggak ada bagi saya kewajiban. Tapi kalau saya dipanggil, saya mau memberi keterangan. Bukan untuk melapor, bukan untuk diperiksa, tapi untuk memberi keterangan. Beda loh. Kalau diperiksa itu orang yang diduga terlibat itu diperiksa namanya. Saat dimintai tanggapan, Jokowi menyatakan kereta cepat Wush dibangun karena kemacetan Jakarta sudah sangat parah.
Jadi sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Proyek kereta cepat Wush memunculkan beban utang yang membengkak. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan memakai APBN untuk menambal utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Wah, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Selain skema penyelesaian utang Jumbo Wush, kini publik menunggu transparansi pengerjaan proyek. Ya saya pikir Minum dulu. Udah panas duluan soalnya. enggak. Ya saya pikir pada dulu viewersnya loh. saat itulah tidak ada laporan ya, karena kan memang proyek kan baru dibangun. Ya, kalau dalam proyek-proyek pengadaan ini adanya laporan ketika misalnya ada OTT, ya, ketika ada penyerahan uang. Dan kemudian kalau suatu kebijakan ada pro dan kontra, sebenarnya kan hal yang biasa. Gitu. Nah, baru sekarang ini ramai kan menarik ya. Kita juga sebenarnya sebelum ini kan tidak tahu bahwa KPK sudah melakukan penyelidikan dari bulan Januari malah, ya. Tetapi yang menarik adalah ketika dibuka oleh Pak Purbaya. Membukanya Pak Purbaya, saya pikir dari sisi angle yang sangat menarik. Tidak mungkin apa yang dikatakan oleh Pak Purbaya itu tidak dipercaya oleh publik. Ingat loh, skenario ini kan adalah bisnis to bisnis. Artinya ketika B to B, ngapain Pak Purbaya tiba-tiba ngomong jangan pakai APBN, BP hutang. Berarti kan ada di ruang gelap, ya kan, yang berusaha memakai APBN. Walaupun dibantah ya, bahwa tidak ada tuh yang mau gunain APBN. Oke lah, tapi kan ini bola menggelinding. KPK suruh ngusut dan sebagainya. Ternyata KPK sudah masuk ke proses penyelidikan. Ingat Mbak, ketika KPK masuk proses penyelidikan, maka tim penyelidik sudah yakin, makanya menerbitkan surat perintah penyelidikan yang ditantangani oleh pimpinan KPK. Mereka sudah mempunyai hipotesis bahwa ada dugaan kasus korupsi di sana. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memberikan jawaban tegas mengenai potensi memanggil Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Luhut Binsar Panjaitan dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WOS. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga anti rasuah saat ini masih fokus untuk merampungkan penyelidikan. Sehingga, KPK belum bisa membeberkan substansi perkara dan pihak yang akan dimintai keterangan. Kita fokus dulu, ini penyelidikan masih progres, jadi memang secara detail substansinya, pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, memang belum bisa kami sampaikan secara rinci, ujar Budi kepada awak media, dikutip Selasa tanggal 28 Oktober tahun 2025. Luhut memang memainkan peran vital dalam pembangunan proyek di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo itu. Kala itu, Luhut yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ditunjuk Jokowi menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Penugasan tersebut termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Belakangan, Luhut meminta utang yang dihasilkan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau WOS melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) agar direstrukturisasi. Permintaan itu disampaikan Luhut lantaran saat proyek dibangun di Indonesia memang sudah dalam kondisi bermasalah. Dengan kata lain, awal mula proyek tersebut sudah dipastikan menimbulkan beban. Itu kan tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang minta APBN. Restructuring saja. Saya sudah bicara dengan China. Karena saya yang dari awal mengerjakan itu karena saya terima sudah busuk itu barang, ujar Luhut di Jakarta, Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2025. KPK mengatakan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek WOS sudah dimulai sejak awal 2025. Budi mengatakan secara umum lembaga anti rasuah tengah mencari keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu mengungkap perkara ini. Kendati demikian, KPK belum mengelaborasi jumlah dan identitas pihak yang sudah dimintai keterangan. KPK juga belum mau menjelaskan jenis praktik lancung yang ada dalam proyek era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo ini. Memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya, belum bisa kami sampaikan secara rinci, tandas Budi.